di acara Nakerfest 2024 di Kementerian Ketenagakerjaan. Nama saya Guntur, asal Jakarta Pusat. Live-nya ini, Bang. Masuk hutan, ya kan? Nah di satu sisi saya nggak tahu, tiba-tiba saya diberi akhirnya kan betul-betul ya. Terus akhirnya bahasa-bahasa Melayu ya. Jadi kadang-kadang ada Melayu dikit. Terus alhamdulillah karena di Malaysia itu dia tahu saya gelarnya sudah S2, jadi ada grid penghasilan di sana 2.000 ringgit lamanya, ya kan. Terus ada cover berobat, ya. Nah akhirnya saya meriang, terus saya tidur pas maghrib, saya tidur habis sholat maghrib, tiba-tiba saya bangun sholat isya jam berapa? Apa yang terjadi di Pak? Tebak, apa yang terjadi dalam tubuh saya yang ada perubahan? Gak ada yang tahu kan? Orang-orang pada banyak menggedekan badan, tapi ternyata saya ini kaki yang gedein, seperti kaki gajah. Pasti banyak nggak tahu penyakit ini. Yang saya rasakan adalah benar-benar kalau saya jalan saya bisa, saya jalan ya, terus saya dorong dan orang akan bertanya, Pak kok didorong, orangnya mana? Nah ini kursi roda buat tongkat ya, kalau saya sakit bisa jadi troli. Nah kadang-kadang orang akan bertanya, ini gede, kaki gajah ya? Oh enggak, saya manusia. Tuh lihat tuh, kaki manusia, masa kaki gajah sih, ya kan? Nah, terus tiba-tiba kalau saya nggak bawa ini, tiba-tiba saya sakit, nggak mau saya ngesot. Sering saya ngesot di rumah karena saya lantai 2. Terus kakak saya bilang, kok kamu ngesot kayak suster ngesot, gitu kan? Padahal saya itu sakit. Jadi sakit ini benar-benar menderita, tapi saya optimis ya. Saya tidak boleh capek kaki, tidak boleh capek tangan, ya kan. Segala macam obat saya jalan semuanya ya. Tapi banyak orang nggak paham kendala sakit ini. Jadi saya tetap semangat untuk berkaryakan cita-cita, semangat baru. Terima kasih. Terima kasih Pak Guntur, seminar kesehatannya mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat Kemenaker. Respect untuk Kemenaker yang ada di lomba stand up. Ini tandanya Kemenaker tahu sekarang pengangguran gak cuma didominasi oleh sarjana atau SMK, tapi komika juga, Pak. Banyak banget komika nganggur, Pak. Ini dari semua peserta 80% pengangguran. Kalau saya mah jatuhnya ikut lomba ini part-time. Hari ini kalah besok masih bisa makan. Komika nganggur jatuhnya injury time, Pak. Kalau kalah besok makan apa dia? Tepuk tangan dulu buat temanya. Temanya Indonesia Emas. Tapi peraturannya kontradiktif, Bang David. Gak boleh bahas politik. Jurinya Bang David politik banget. Ya Allah. Tapi jujur Bang David emang nyari kerja di Jakarta susah banget. Buktinya LK. Rudi Kusuma, Pak, teman saya Rudi Kusuma. Rudi Kusuma. Tadi baru nganterin masukin ke CV ke Huawei. Huawei. Lagian buat komika nganggur nih ya, daripada lu nulis materi sekarang nih nulis CV. Tadi gua dengar Mayora lagi nyari saya lucu soalnya. Masukin aja, masukin. Tapi kenapa pertanyaan saya Pak, kenapa kalau setiap job fair itu pekerjaannya mayoritas korporasi? Gak pernah ada lowongan buat guru-guru sekolah-sekolah di Pajang, gak pernah. Saya ini guru dari Serang Pak, bahasa Inggris. Jujur saya pengen hijrah ngajar dari Serang. Ngajar bahasa Inggris di Serang itu berat banget. Saya pernah di briefing sama guru senior, Pak Pandu maksudnya kelas kumpulan aja full bahasa Inggris, gak apa-apa. Saya masuk ke kelas kumpulan full bahasa Inggris tuh Pak. Good morning students.
My name Pandu Pangestu, I'm from English Department Utirta, and now I'm your English teacher. Any question? Murid saya dari belakang yang jawab, "Wih, Indonesia baik sih Pak." Susah. Belum lagi ngajar listening Pak di Serang. Allahu Akbar Karim. Kita tahu yang ngajar listening itu ada namanya introduction section, petunjuk pelaksanaan. You will hear someday. Please choose the best answer A, B, C, or D on your seat. Murid saya udah ngisi sampai nomor 15. Kira-kira yang 15. Belum lagi gaji guru itu kecil banget Pak. Saya aja cuma 98.000 per hari. Akhirnya saya ikut komunitas berbagi nasi buat lebih bersyukur. Saya pernah berbagi nasi ke pemulung Pak. Saya kasih ke pemulung, Pak, ada sedikit nasi mau diterima. Oh terima kasih ya dek, saya belum makan dari siang. Saya gali supaya lebih bersyukur gitu. Bapak di rumah ada keluarga, anak berapa? Oh saya child free deh. Pemulung open mind gitu. Saya tanya lagi penghasilannya supaya lebih bersyukur Pak. Bapak kalau boleh tahu penghasilannya berapa sehari? Ya namanya mulung deh, nggak tentu. Kalau lagi sepi 150.000. Gedean lu. Dia nanya balik, Bapak emang tugasnya apa? Saya mah guru. Oh guru ya, ini ada sedikit nasi buat adek. Dibalikin nasi gua. Terima kasih Bapak. Luar biasa sekali Kakak so hard ya. Selamat siang semuanya. Boleh minta tepuk tangan dong? Kenalin Pak, nama saya Dani. Bapak saya dukun Pak. Demi Allah. Temanya kuliner ya teman-teman. Temanya Indonesia Emas tahun 2045. Menurut saya Indonesia Emas tahun 2045 itu orang-orangnya pada pinter-pinter secara pola pikir dan gak percaya sama hal-hal yang gak logis. Contohnya apa? Dukun. Baru-baru kemarin ada Ferry Irwandi nantang dukun untuk disantet dan gak terbukti. Dari sini kita belajar teman-teman bahwa dukun di Indonesia itu gak ada, adanya tukang sulap. Dan Ferry Irwandi itu gak percaya sama dukun, sama saya juga Pak, gak percaya sama bapak saya. Karena jelas saya Muslim, saya Islam. Dalam Islam ada hadis yang mengatakan barang siapa yang mendatangkan dukun dia adalah orang-orang yang tidak beriman. Makanya setiap bapak saya manggil saya nggak mau nyamperin Pak, takut dosa. Dan di sini Dani, sorry Pak, ini urusan agama. Dan ngomongin Indonesia Emas tahun 2045, orang itu pada pinter-pinter secara pola pikir dan nggak percaya sama hal-hal yang nggak logis. Contohnya Pak, mitos. Di Jogja Pak, saya pernah kuliah di Jogja, ada mitos nggak boleh pakai baju hijau di Pantai Selatan. Bisa. Dan nggak ada yang meninggal Pak, yang tahlil banyak tuh. Lagi saya nggak percaya sama mitos ini gitu. Enak banget Nyi Roro Kidul kalau mau nyari mangsa tinggal pesen Gojek. Gojek datang, abangnya nggak mati. Abangnya pakai jaket Maxim soalnya. Dan kalau ngomong Indonesia Emas 2045 Pak, sama zaman dulu itu beda banget. Orang dulu itu percaya banget sama dukun. Sampai-sampai bapak saya itu istrinya banyak banget Pak, ada 16. Beneran ada 16, udah kayak sebungkus rokok. Bisa diketeng lagi. Dan 16 istrinya itu ada di mana-mana, seluruh Indonesia. Di Lampung, di Bali, di Palembang. Ini saya curiga, jangan bapak saya ini fetishnya provinsi. Dan 16 istrinya itu kalau dikumpul di satu tempat, saya ngebayangin bapak saya nyanyi Pak. Persona Indonesia, semuanya yuk. Persona Indonesia, Santi Jakarta habis. Terima kasih atas perhatian. Luar biasa sekali, semakin di sini semakin mengucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, boleh tepuk tangan dulu buat Nakerfest teman-teman. Perkenalkan, saya Yudi dan saya adalah salah satu Gen Z yang termasuk 10 juta pengangguran. Saya Pak. Dan Nakerfest ini ngadain lomba stand up komedi, temanya Indonesia Emas 2045. Bahas apa saya? Bapak mau dengar sudut pandang apa dari para pengangguran? Jujur Pak, saya mau buru-buru mikirin 2045
Ntar malam aja makan tergantung menang lomba apa enggak. Tergantung Pak, kalau saya menang saya makan, kalau nggak menang cari lomba lagi. Ngomongin apa Indonesia emas, Indonesia emas? Saya pengangguran Pak. Dan menurut saya Indonesia emas itu kan cita-cita. Dan yang didominasi digadang-gadang untuk diharapkan jadi tulang punggung itu Gen Z. Sedangkan Gen Z kalau kerja banyakkan dumel daripada kerjanya. Gen Z problematik. Nih sekarang banyak Gen Z nih. Kenapa? Kerjaan sekarang nggak betah. Nyari kerja ke sini iya. Karena yang mau nyari kerja sekarang susah. Benar dah. Teman saya 8 tahun nganggur. Udah saya saranin, kerjaan apa? Udah milih CV, udah ngelamar, gak diterima. Emang lu ngelamar di mana? Wali kota, wajar. Jangan langsung wali kota. Udah capek nganggur, Pak. Sama peserta tadi komik bener kata Pandu, kebanyakan yang nganggur. Ada yang sarjana nganggur. Ada yang nganggur udah 8 tahun, sekali ada yang kerja, tukang kelapa, mending nganggur. Iya kan? Makanya nih peserta lain di sini pada nyari hadiah. Saya mah jujur nyari kerja. Ada apa sih kerjaan di sini? Apa aja dah, OB, supir, asal ada tukang kelapa, mending nganggur. Capek ya Pak, saya capek. Dan nyari kerja sekarang kan gitu ya. Syaratnya ribet, kudu booking, kudu apalah. Padahal saya waktu itu udah sampai interview, cuma di-cut. Ditanya sama HRD, kamu bisa multitasking? Wah bisa Pak, saya banget. Apa contohnya? Saya bisa nyari itu, kerja sambil nyari kerja lagi. Ini saya. Baca, bisa nyari kerja sekarang. Sekarang, pen-penan dah Pak, kerja saya Pak, ayo. Saya bisa ngobrol. Saya cocok jadi apa aja, satpam bisa saya. Tapi kalau kata orang tua saya lebih cocok jadi bule. Thank you, dadah. Luar biasa menyampaikan unek-unek dengan kemasan yang sangat luar biasa lucu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kementerian tercinta. Naker Fest is the best. Ini saya jelas terus nih kalau nambah nilai nih. Pak Indra, support Indra dong. Temanya Indonesia Emas 2045, ya Allah. Bahas 2045, 2024 aja belum beres. 2045, yang kita aja masih berkutat di masalah yang gak kelar-kelar. Masalah si Agus, Gus. Tapi kalau yang bapak-bapak di sini mau bahas tema Indonesia 2045, saya turutin deh. Kenalin, nama saya Indra, profesi saya guru matematika. Mencerdaskan anak bangsa, ini aku tugasnya. Tahun 2045 Indonesia akan dipimpin sama siswa-siswa yang saat ini lagi belajar. Dan saya ini akhirnya nih harus ngajarin adab dulu daripada ilmu. Karena takutnya dia pas tua ngolok-ngolok tukang ST. Iya. Terus biar kata udah diajarin adab juga, kalau kalian pernah baca di berita ada guru diajak duel, ada guru diketapel. Saya takut banget lagi ngajar dilempar kain pel. Gasnya lagi ngajar dilempar kain pel bawa wipol nanas. Kalau wipol srek boleh deh. Iya. Dan menurut saya pas lagi ngajar anak SMP tuh, aduh ini kayaknya jauh nih buat Indonesia 2045. Lebih cocok pas saya lagi ngajar paket C. Yang isinya kebanyakan bapak-bapak. Umur 56 yang dikit lagi ditanya. Ya Allah. Tapi maksud saya kalau umur 56 ngapain sekolah sih Pak, berobat. Iya ya kan. Tapi anak yang ngajar bapak-bapak nih, kenapa dia bisa Indonesia Emas 2045? Karena mereka kreatif. Contohnya pas hari guru. Pikiran mereka tuh kreatif teman-teman. Kalau misalkan anak-anak biasa kan ya lah paling ngasih bunga, kalau nggak ngasih coklat. Bapak-bapak pikirannya kreatif, berujung iseng sih. Kalau anak-anak kan ngasih coklat ya, mereka ngasih apa? Ayam bekakak. Ya loh, ini kan hari guru bukan saya sunat Pak. Selain kreatif, bapak-bapak ini juga ya ampun antusias banget kalau lagi belajar.
Beneran, saking antusias saya sering banget nyeletuk Pak. Karena saya guru matematika ya kan, saya kasih soal. Budi membeli pisang standar, diceletukin. Buset Budi beli pisang banyak amat, mau ngepanin monyet. Nah sampai di situ bapak di sebelah juga bilang, tenang aja Pak, nanti kita kebagian. Maksud lu gua monyet? Ya Allah. Udah Budi gak jadi beli pisang, Budi jadinya beli tomat. Tapi kita kebagian kan Pak? Enggak kebagian. Ya Allah, sekalian terima kasih. Oke, luar biasa sekali, boleh tepuk tangan sangat meriah. Saya sangat appreciate sekali bagaimana para komika ini bisa menangkap dari fenomena-fenomena sensitif di luar Dari mulai, iya. Tadi dari mulai kita ada seminar kesehatan. Seminar kesehatan. Kemudian ada apa lagi? Ada Guru anak dukun. Anak dukun. Ada Gensi Manggur yang termalam makan apa. Iya, jadi dari lomba-lomba itu ternyata cari kerjanya. Sebenarnya mata pencaharian. Sampai guru matematika. Oke, dari 5 peserta ya wajar tampil di awal-awal tegang biasanya ya kan, untuk mencairkan suasana, untuk menaklukkan panggung. Terlihat dari beberapa deliverynya yang kurang mulus karena grogi menurut saya. Padahal materinya kalau disampaikan dengan lebih percaya diri bisa pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, foto dulu bang. Gue pengen punya foto keren. Udah ya. Kenalin bang, nama gue Firman, biasa dipanggil Black. Temanya Indonesia Emas 2045. Gue baca di Google, salah satu cita-cita buat mewujudkan Indonesia Emas 2045 adalah menurunkan angka kemiskinan. Cuman menurut gue susah bang. Karena gimana kita mau nurunin angka kemiskinan kalau pengangguran aja banyak banget. Buktinya apa? Nih Pak, di sini sekeliling ini kebanyakan pengangguran. Nyari kerja semua. Bahkan benar tadi kata Pandu, 80% komika yang ikut lomba di sini pengangguran semua. 20% yang kerja, cuma masih miskin Pak. Iya. Dan aku juga masih nganggur loh. Iya bang, gue tuh nganggur bang. Karena gue tiap ngelamar kerja susah banget. Syaratnya tiap gue ngelamar kerja kebanyakan harus good looking mulu. Ya Allah. Gue sadar gue jelek bang, maksud gue kan orang jelek juga bisa kerja ya. Kan kasihan bang orang jelek kalau gak kerja, masa tuh jelek nganggur? Kan dia jadi tanah. Iya. Lagian apa sih bedanya? Orang jelek kerja tuh paling cuma gak enak dipandang doang, mukanya udah itu doang. Iya. Dan menurut gue tuh muka gak menjamin kerja lu bagus apa enggak. Orang jelek, orang cakep kalau kerjanya jelek ya udah jelek aja, gak usah dibagus-bagusin. Tapi kalau orang jelek kerjanya jelek, jeleknya double lah. Mending gue umpan macan gitu. Iya. Dan gue juga bingung bang, kenapa orang cakep tuh gampang banget di dunia kerja. Dimana aja gampang. Contohnya jadi pramugara bu. Orang cakep jadi pramugara, pas turbulensi tenangin penumpang, enak dilihat. Coba orang jelek kayak gue jadi pramugara, pas turbulensi tenangin penumpangnya nyamuk. Mas jangan makin bikin panik ya. Saya tau mas berani mati. Pasti gitu. Jadi apa? Jadi sales bang. Orang cakep jadi sales enak nawarin pelanggan. Pelanggan juga nyamban. Tapi kalau orang kayak saya jadi sales jatuhnya bukan penawaran, pemaksaan. Ibu mau beli apa? Uangnya saya ambil semua nih bu. Pasti gitu. Susah banget gitu nyari kerja. Bahkan gue tuh sampai ada di momen iri sama teman seangkatan gue bang. Teman seangkatan gue tuh pas lulus ngelamar kerja langsung dapet. Sedangkan gue pas lulus ngelamar kerja ngelamar lagi gak dapet bang sampai sekarang. Makanya gue senang banget di Nakar kesini ngadain job fair gitu. Sumpah ini mah gue gak apa-apa dah gak menang lomba. Yang penting balik dari sini gue dapet kerjaan jadi manajer. Sekian nama gue Black. Luar biasa, kita akan lanjut ke kontestan Ketujuh, Muhammad Syakira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat Nakar Fest, gokil. Kenalin teman-teman, nama gue Akil. Temanya Indonesia Emas 2045. Banyak yang bilang aspek Indonesia bisa jadi negara emas, generasi emas di 2045 dari anak mudanya. Menurut gue nggak cuma dari anak mudanya doang, tapi orang tua juga berperan penting. Gimana cara ngedidik anak mudanya? Soalnya menurut gue banyak banget di Indonesia yang orang tua ngedidik anak muda masih sesuai kemauan dia. Kayak contohnya bapak gue,
Kayak bapak gue tuh pengen banget jadi gue jadi petinju kelas berat. Soalnya dari kecil gue dipukulin mulu. Ya Allah, sehari gue bisa 5 kali dipukulin, kan ketimbang jadi anak gue lebih berasa jadi beduk masjid. Udah mana alasan bapak gue pukulin gue gak masuk akal. Kayak bapak gue gak punya duit, gue bisa dipukulin. Bapak gue kalah main game, gue bisa dipukulin. Sampai gue pernah dipukulin cuma gara-gara hari itu gue belum dipukulin. Ya Allah, sumpah gara-gara punya bapak kayak gini. Jadi yang bikin gue jadi bukan anak yang bisa diandelin di generasi emas 2045. Udah kelihatan dari gue zaman SMA, gara-gara bapak gue galak, gue jadi bandel. SMA 3 kali gak naik kelas. Masuk SMA 2015, lulus SMA 2021, 6 tahun bang gue SMA kayak anak SD. Ya Allah, yang lebih parahnya lagi gue punya adik beda umur 2 tahun sama gue. Gue yang tadinya kakak kelas adik gue sampai jadi adik kelas adik gue. Ya Allah. Lagian Indonesia gak bisa nitipin masa depan yang cerah ke gue, gak bisa. Kemarin gue kerja dititipin motor kantornya gue hilangin. Gimana yang lebih parah, gue kehilangan motor lagi acara stand up Indo Jakbar. Gue kehilangan motor di antara komika. Buat kalian yang belum tahu ya, kalau komika punya teman kena musibah, mereka tuh rasa ibanya cuma di 1 menit pertama. Selebihnya mah diledekin. Dan bener aja, ada spion nyamperin gue bilang, "Gil yang sabar ya." "Oh iya bang, makasih." Tapi gue lihat-lihat tuh punya tato. "Oh iya bang, gue punya." "Ya gue gak punya lagi, tapi gue punya motor." Ya Allah, kok bisa diledekin kayak gitu? Jo, lu ke classroom dulu Jo. Mana classroom tuh yang tempat kita tadi itu ada tas, tempat naruh tas di depannya tuh ada classroom. Ya, ada LED, ada yang pembicara gitu. Kayak bapaknya Ustaz, berharap itu belum anaknya jadi difotoin, itu Dajjal fotoin. boleh. Atau bapaknya presiden, berharap anaknya jadi wakil presiden boleh. Nah, tapi bapak gue mau berharap apa? Nggak mau, kalau bapak gue aja mantan preman Tebet. Mau ngarepin apa? Emang sih kalau disingkat preman Tebet jadi mantep, tapi kan bukan profesi yang mantep. Ya Allah, gue mah kelihatannya doang serem, gak bisa jadi preman. Kelihatannya doang tatoan tingkat asli juga digertak abang-abang ini, gue langsung minta maaf. Tapi kalau abang ini beneran gertak gue bilangin bapak gue. Biarin aja dipukulin sehari 5 kali. Sekian dari gue dalam panggil. Wow, semakin memanas ya. Memanas. Selanjutnya, Arvin. Assalamualaikum. Tepuk tangan buat Naker Fest. Sebelumnya kenalin gue Arvin. Bisa dibilang, gue ini calon penyumbang terbanyak generasi Indonesia Emas 2045. Karena anak gue 4. Sumpah kalau gak percaya, lihat aja ada di booth Mayora lagi makan beng-beng. Serius, di saat orang-orang seusia gue pada takut punya anak banyak, tapi gue rela berkorban demi Indonesia. Makanya dari saat ini gue mulai mikirin gimana caranya ngebentuk anak biar jadi generasi emas Indonesia 2045. Sedangkan gue sendiri saat ini pengangguran. Gimana caranya coba? Cari kerja tuh susah pak. Serius. Ini mau Naker Fest ngadain job fair. Kalau perusahaannya tetap pakai gaya lama, tetap aja masih pakai sistem bawaan orang dalam. 2 bulan yang lalu, gue ngelamar kerja. Tahu lowongan dari temen gue. Gue ngelamar posisinya itu finance. Gue ini sarjana akuntansi. Gue pede dong ngelamar finance. Akhirnya singkat cerita, sampailah gue di 2 besar. Gue sama orang ini 1. Terus setelah cari tahu ngobrol, ternyata orang ini namanya Ari Pak. Dia lolosan desain, sarjana desain. Kata orang HRD bilang nanti dikabarin ya mas seminggu kemudian. Pede dong, lulusan akuntansi. 1 minggu kagak ada kabar, 2 minggu gak ada kabar, 3 minggu temen gua datang ke rumah bilang, Vin posisi finance udah ada yang ngisi, namanya Ari. Kesel gua, asli kesel. Terus temen gua ngasih tahu lagi, dia itu bawaan manajer. Kesel gua, bawaan manajer, terus dia minta maaf sama gua. Maafin gua cuman office boy. Udah pakai orang dalam masih kalah kuat lah. Ya, generasi emas Indonesia 2045
Menurutku bisa, karena anak-anak itu dikasih kebebasan dalam memilih mau di akademik ataupun non akademik. Belum lama ini anak gua minta les balet. Kata gua, Neng udah susah minta yang aneh-aneh. Minta makan enak aja belum tentu ini. Pakai minta les balet. Tapi demi Indonesia, gua daftarin. Gua cari les balet harganya 500.000. Seneng anak gua, tapi masalah nggak sampai di situ. Ternyata masih harus beli perlengkapan balet. Baju balet satu set 500.000 Pak. Cuman baju singlet sama legging ditambahin payung. Belum lagi sepatu balet harganya 1,5 juta. Kata gua mau sepatu lemes mahal. Sepatu yang buat orang kerja proyek aja yang ada bak mesinnya itu cuma 1 juta. Sepatu balet 2 juta. Mending beli sepatu kumpul. Sekian Mbak Arvin. Wah, keren banget. Kita lanjut lagi peserta berikutnya. Peserta ke-9 kita panggil Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf ya buat panitia. Tadi tambahnya saya ingat pecah. maaf bener. Selamat siang sobat Keptaker. Kelihatan ya? Masa gede gini nggak kelihatan ya kan? Kenalin, nama saya Akmal. Saya adalah seorang engineering lulusan BLK Bekasi. Saya dipersiapkan oleh Kemenaker untuk membentuk Indonesia Emas 2024, 2045. Ya nggak apa-apa lah. Dan saya ngerasa tuh kayak jadi engineering itu keren. Tapi anak-anak sekarang tuh banyak yang nggak pengen jadi engineering. Kenapa sih? Karena ya orang-orang pengennya tuh pengen jadi pilot, pengen jadi kementerian, pengen kerja di SCBD. Katanya keren bisa pakai lanyar. Nih kayak kakak ini pakai lanyar nih. Ya ilah, keren benar. Nih saya kasih tahu ya, engineering itu penting. Kenapa? Karena kalau misalkan nggak ada orang-orang engineering, nggak akan ada motor. Pagi-pagi nggak ada tuh bapak-bapak. Dek, panasin motor, biar nanti berangkat kerja gampang. Nggak akan ada kayak gitu. Pasti dia ngomong gini, Dek, keluarin kuda, kasih makan biar moodnya bagus. Pasti kayak gitu. Cuma gue ngerasa gue pengen banget jadi engineering karena gue tuh merasa kerja lapangan itu adalah kerjaan yang paling nyaman. Karena kalau kerja di kantor tuh gue gak nyaman karena persaingannya ketat, ya gak sih? Persaingannya ketat dan banyak banget bullying yang terjadi. Kayak gue dulu pernah masuk kantor, gue pakai kemeja ketat dikatain lontong. Besoknya gue ganti pakai kemeja oversize, dikatain lontong oversize, masih lontong. Astagfirullahaladzim. Gue bukannya masalah cari baju orang itu gue susah. Seriusan dah. Gue pernah ke butik, gue nanya, Pak, ada gak kemeja ukuran 8XL? Dia bilang, Mas, saya telepon owner saya dulu, kayaknya habis. Telepon tuh, balik lagi dia, Mas, kata owner saya, masa suruh diusir? Langsung diusir, langsung kita pamernya gak ada ya? Gak ada. Jangan langsung diusir, astagfirullahaladzim. Akhirnya temen gue bilang, Pak, kalau biar gak kelihatan gendut, coba pakai kemeja hitam. Biar ke bulu kan terlalu kelihatan. Saya pakai kemeja hitam, Pak. Saya malah jadi mirip Birkun. Aktivitasnya belum ada. Aktivitasnya belum ada. Kosong. Saya Jadi pulang ke rumah belum ada kepikiran, kegiatan orang-orang pada saya nanya mirip kumpul dari dulu mana doang. ya? Yang di dalam Ternyata ruangan. bener mirip, tidak dari mana, tidak di leher. Iya itu. Ih, belang banget ya, itu. Lihat belang kayak Oreo tuh kan. Belum ada kayak waktu itu belum ada. Tapi Baru temen gue tuh bilang ke gue ya, kayak gini-gini. kayak, Pak, dari leher lu hitam banget sih. Coba aku bersihin. sebut. Oh iya itu Bahkan benar. sampai tahap gue tuh udah ngomong dinasehatin, Iya, gak iya, ngomong bener. dibully, gak ngomong dilumur. Apa gitu, berapa masih. luar biasa Universitas Sifes Bekasi, bajunya aja masih Sifes Bekasi nih. Itu bukan bagian dari Bukan bagian dari Ya. Oke. Kita lanjut. Peserta ke-10. Hana Kristi.
apa-apa. Terus juga ya menurut gua kalau orang gendut tuh biar dapat kerja gampang harus punya sedikit skill lah. Kayak Bang Akmal dia tuh punya skillnya apa engineering. Gue juga sebenarnya punya skill gitu. Gue tuh bisa nyupir. Bahkan gue nyupir truk, Pak. Bapak punya truk, saya supirin nih, nggak apa-apa nih, Pak. Ya, supir truk. Cuman yang jadi masalah, supir truk gendut itu cuma satu. Seragamnya gampang kotor. Setir truk kan gede. Ini perut gede nih. Nempel mulu sama setir. Setirnya bersih, perut gua kotor terus. Ya. Indonesia Emas 2024 juga ngapain gua mikirin. Gua lebih mikirin kapan gua nikah. Belum nikah nyampe sekarang. Nih, mikirin nikah, rambut gue nyampe kayak gini. Tepuk tangan yang meriah untuk para komika kita yang wow banget. Jadi saya sangat senang sekali bagaimana mereka bisa mengemas kegelisahan menjadi materi yang lucu jadinya. Kalau kita kan paling kalau lucu kalau kita melihat nasib sendiri gitu ya. Nasib sendiri kita ketawa sendiri ya. Kenapa begini banget gitu ya. Gimana Pak Indra? Baik, mantap. Materinya saya pikir sangat visioner ya dan up to date. Yang kedua juga materinya ngambil suasana di sekitar kan berarti sangat genuine ya. Cuman memang saya belum bisa ketawa lepas, itu masalah. Jadi PR ini. Si PR nih, apa karena saya lawyer kali nggak ngerti. Materinya udah oke, deliver supaya bisa kita tawa itu mungkin agak-agak sesuatu nih kayaknya. Oke, siap. Pak Indra, kita tenang aja, kita masih ada 6 komika Masih ada yang 6 mau komika perform. lagi yang akan perform. Terima kasih Mbak Reva dan Mas Nawan. Gimana? Jadi ukurannya kita melihat dari ekspresi Pak Indra ya. Kalau jadi Pak tadi Indra melihatnya ketawa samping artinya ya. Pak pemenangnya. Nah tadi saya dengar ini teman-teman rata-rata tadi pengangguran semua ya yang ikut ya. Nah, setelah ini silakan berkunjung ke job fair. Ke perusahaan-perusahaan kebetulan kita membuka 4.400 lowongan pekerjaan. Tepuk tangan dulu untuk job fair Kemnaker. Good looking banget ini Mas Rangga. Pencerahan ya. Luar biasa. Mas Nanda. Tapi mohon maaf yang gondrong potong rambut dulu. Nah, Rangga tumbuhin rambut dulu. PR-nya berat ternyata ya. Misi sampah. Duduk minum Raja Confess. Assalamualaikum Naker Fest. Kenalin, saya Gilang Pak. Saya ahli di bidang pembuangan. Saya ahli buang-buang waktu. Pengangguran juga Pak. Saya pengangguran yang profesional, tiap hari bacain berita Facebook. Aduh, gara-gara nganggur saya banyak banget ikut lomba gitu. Akhir-akhir ini saya perhatiin BUMN banyak banget bikin lomba Pak, aneh banget. Di kementerian lain ada lomba desain, lomba maskot. Ini pada buang-buang anggaran itu bagaimana sih? Biar bisa cashback. Kok Pak Indra ketawa tuh, lihat Pak Indra ketawa. Biar cashback ya bulan depan Pak. Aduh ya Allah, demen banget gitu ngadu-ngaduin pengangguran coba. Pengangguran disabung-sabung. Nggak, maksud saya hadiah lomba ini teman-teman, buat yang belum tahu, itu 3 juta rupiah. 3 juta bayangin. Direbutin 20 orang, ya Allah. Pak Indra bisa kali cepet-cepet ini buat ongkos pulang. Aduh ya Allah. Karena gue yakin budget buat Raffi Ahmad lebih gede daripada ngundang 20 orang ini. Temanya teman-teman, temanya generasi emas. Menurut saya pengangguran yang bacain berita Facebook, kita tuh belum siap buat menyambut generasi emas. Karena mental kita tuh masih ngemis. Saya baca berita Facebook, tukang es teh yang kemarin udah umroh, yang viral kemarin. Tukang es teh lain di pengajian yang lain masuk rame-rame minta dilecehin juga. Gak, maksud saya mental kita tuh masih miskin gitu, masih ngemis. Contohnya apa lagi? Saya ke Pak Indra barusan masih ngemis juga gitu loh. Gak, maksud saya buat mental kita biar gak miskin gitu, Kemenaker bikin acara buat ke menengah ke bawah gitu loh. Kayak contohnya pelatihan-pelatihan. Misalnya biar mentalnya nggak miskin gitu ya. Misalnya pelatihan bagaimana cara menjadi bos pengemis yang sukses. Tetap ngemis sih, tapi seenggaknya mentalnya kaya. Persoalan selanjutnya soal Indonesia Emas adalah perkara stunting teman-teman. Karena jujur aja kita capek punya teman kerja yang ngangong-ngangong doang.
Buat yang belum tahu ini semoga dicatat buat BKKBN juga yang kerjasama. Buat yang belum tahu stunting itu adalah kondisi di mana bayi di umur 2 tahun gizinya belum cukup, jadi otaknya lemah, badannya lemah. Itu stunting. Soalnya kalau badannya kuat namanya stuntman. Karena ada pepatah mengatakan ayo ting ting rambutnya keriting cegah stunting itu penting. Ayo ting ting rambutnya lurus cegah stunting itu harus. Terakhir, boleh tepuk tangan. Terakhir, persoalan Indonesia Emas. Tolong kerjasama sama Kementerian Lingkungan Hidup soal kualitas udara. Karena percuma orang pintar pada cerdik generasi emas kalau pada bengek. Terima kasih, gua Gilang. Thank you. Wow, luar biasa ya walaupun ahli pembuangan. Halo. Kurang kencang, halo. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Kenalin teman-teman, nama saya Busan. Try to Busan. Bener Bapak Ibu, saya anak kecil yang waktu itu selamat satu-satunya. Saya waktu itu mau digigit sama zombinya. Cuman saya kasih lada bubuk. Zombinya bersin. Gak jadi. Iya, saya ini tinggal di Tegalalur Raumlati, daerah yang gak terkenal di Kalideres. Tapi sumpah di sana tuh banyak banget pengamet, pengemis, sama ada bencong mabuk, Pak. Yang kalau nggak dikasih duit recehan tuh suka pamer pencapaian. Saya pernah lagi duduk, tiba-tiba dia datang. Misi Mas. Saya kan ngeliatin dari bawah. Nggak saya jawab, nggak saya sautin tuh. Mas, misi, joget lagi. Saya berdiri, gitu doang Mbak, saya juga bisa. Kurang kenceng. Bisa saya. Gak lama dia marah. Mas, bisa kali recehannya. Saya gini-gini S2 loh katanya. Kaget bang. Kaget banget. Dan gini Bapak Ibu, ini jujur pertama kali saya datang ke gedung Kementerian Ketenagakerjaan dan langsung stand up. Jujur kalau ditanya ada nggak rasa paniknya, saya bakal jawab ada. Kalau ada yang nanya ada nggak rasa takutnya, saya juga bakal jawab ada gitu. Bahkan kalau ada yang nanya ada nggak bodre kecil juga ada. Semua ada di sini. Ya, ada semua. Dan kalau ngomongin tentang Indonesia Emas di 2045, saya tuh orang miskin Bapak Ibu. Saya nggak berharap banyak. Di 2045, saya berharap lowongan kerja tuh banyak. Jadi bukan kita yang nyari pekerjaan, tapi pekerjaan yang nyari kita. Misalkan kita lagi tiduran di rumah, ada yang ngetok-ngetok mese lowongan kerja. Mas saya nyautin, budinya nggak ada Bu. Nggak apa-apa Mas, nanti ambil aja di COD ya katanya. Dan jujur ya Bang ya, saya tuh udah siap gitu, umur saya 27 tahun, di 2045 saya umur 40 tahun. Kalau seandainya nanti saya udah nyiapin jingle Bapak Ibu di 2045. Jadi saya hidup di sana, saya buat jingle, saya bikin video. Gua tunjukin Indonesia Emas. Sekian Busan, gua terima kasih. Luar biasa sekali. Ya, Curahan hati. Curahan hati. Betul. Dari Busan kita lanjut ke Bulan. Oke, dia bukan purnama, tetapi dia sabit. Assalamualaikum. Tepuk tangannya buat kalian semua teman-teman. Perkenalkan gue Sabit, kayaknya gue satu-satu peserta yang kerja selain Akmal anjing. Mereka tuh pada nganggur Pak. Nih buat juri-juri gue kasih tahu, jangan menangin yang nganggur. Beneran, makin malas mereka nyari kerja. Saya tuh tahu nih keseharian mereka pada ngumpul bang di kosan bang, bukannya mencar cari kerja.
main handphone aja digedein, jadi TV ntar. Ya Allah, banget. Generasi emas 2045, masih punya 20 tahun kita menuju ke sana. Pertanyaannya, gimana kita menuju ke sana kalau generasi tuanya masih kelas perunggu, Pak? Bahkan tanah liat. Banyak banget yang nganggur, ya Allah. Karena nggak ada gitu lowongan kerja buat orang tua, nggak ada. Terakhir ada info lowongan batas umurnya 22 tahun. Itu gimana? Hari ini keterima, besok dipecat gara-gara ulang tahun. Kocak bener lowongan. Belum lagi saya tuh generasi sandwich, Pak. Ya Allah, cari duit masih nafkahin orang tua juga. Yang jadi masalah saya orang Jawa, nikah sama Betawi lemes, Bang David. Maaf nih Bang David, bukan yang ngejas, tapi emang kebanyakan Betawi lemes, Bang. Betawi lincah terakhir yang gue tahu si Pitung, karena si Pitung jago nyeblak Belanda. Bener, Bang. Mumpung ada istri gue curhat aja nih, Bang. Gue respect banget siapa yang udah nikah dan tinggal sendiri, ngekos kontrak, respect gue. Di rumah Bang, saya masih ada mertua sama kakak ipar nganggur dari tahun 2015. Kok bisa? Belum lagi kalian sebel nggak ya? Gue tanya ke kalian, kalian sebel nggak? Tiap hari nih ya, lihat orang nganggur makannya lahap. Ya Allah, pergerakan rendah, kenapa nafsu makan tinggi? Organ tubuh kan banyak, kenapa kerongkongan doang yang dipakai? Apalagi kalau weekend Bang, ya Allah, mertua gue suka usul yang bikin usil. Sumpah. Bit, ini kan minggu, nggak mau gitu keluar, bosen tahu di rumah mulu. Kan bete gitu, pengen makan di luar. Kan yang di rumah mulu kan lu, gue mah kerja tiap hari ya kan. Minggu pengen istirahat ya, makanya duitnya ditabung kalau capek kerja. Karena lu yang ngabisin kukang. Ya Allah. Belum lagi masalahnya minta ke resto seafood, Pak. Gue paling gede ke resto seafood karena ada jebakan otak-otak, tahu ya? Ini otak-otak nggak ada otak, Mbak, Bu. Ya Allah. Di order kagak, dipesan kagak. Udah ngejogrok di atas meja. Gue udah bilang ke mama gue, "Ma, ini jangan dimakan, ini pasti harganya nembak." Gue tahu harganya nembak karena di menu gambarnya senapan, Pak. Ma gue, ya udah dimakan gitu. Gue dibilang kan jangan dimakan. Dar, Bang David mau? Ya, dar. Terima kasih, Bang David. Luar biasa, energinya besar sekali ya. Energinya Terus makan apa ya kira-kira ya? Kok cerita itu ya? Senapan sakit ini kayaknya ya, apa namanya? Kroto. Oh, kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kenalin, nama gue Galih ya. Gue ojol yang sering dikira mati padahal ketiduran di motor ya. Dia ngomongin tema generasi emas. Menurut gue PR kita tuh masih banyak ya. PR kita masih banyak. Terutama di bidang pendidikan akhlak dan adab. Karena gue sering banget ngeliat ya. Gitu. Para pemuda gitu ya, pelajar-pelajar yang akhlaknya tuh masih minus. Yang adabnya tuh masih minus. Kenapa gue bisa bilang minus? Karena dia udah sampai di tahap sama orang tua berani ya, sama guru berani, bahkan sama Manchester City berani ngepur setengah kemarin ya. Tapi bener gitu, gue sering banget ngeliat di Instagram kalau misalkan kayak waktu itu tuh gue ngeliat ada guru ya di kelas itu keberadaannya nggak dihargai sama muridnya, karena pada saat dia nerangin muridnya gelapin, enggak ya, pada saat dia nerangin itu muridnya pada bercanda gitu, pada nggak nyimak, ada yang main HP, ada yang tiduran, ada yang bercanda ya, kagak pada nyimak ya. Gue ngerasa gimana gitu ya, kesel aja gitu ngelihatnya. Ini guru kesian gitu, prihatin kan. Dia kayak ngajar di kelas, cuma kayak ngajar orang yang lagi direhabilitasi gara-gara sakit jiwa gitu. Iya. Dan gue juga sering ngeliat gitu di Instagram kalau misalkan ada anak yang lawan sama bapaknya.
Gara-gara minta aerok nggak dibeliin, dia sampai ngejar-ngejar bapaknya pakai sapu. Maksud gue ini kan kebalik ya. Harusnya sapu gitu. Yang ngejar bapaknya sama anak-anaknya ya. Iya. Sekian dari gua, terima kasih. Wow, luar biasa sekali. Boleh appreciate buat tangan bawahnya. Tangan dulu. Dan ini kita sudah mau masuk peserta-peserta terakhir. Iya, udah di detik-detik penghujung. Iya, kita di penghujung-penghujungnya. Karena kita akan langsung panggilkan peserta ke-16, Alfian Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, nama gue Alfian. Gue seorang mekanik dan gue kerja di bengkel, Bang. Temanya generasi emas di tahun 2045. Gue kurang percaya ya, Indonesia akan mencapai generasi emas di tahun 2045. Karena anak sekolah yang PKL di tempat kerja gue aja, itu nggak tahu apa-apa, Bang. Nggak minum apa? Pengenal waktu itu gue suruh ambil palu, dia malah ngambil wudhu. Tapi benar Bang, jadi mekanik itu berat. Sering dituduh yang enggak. Karena pernah waktu itu ada yang bilang, jangan pacaran sama mekanik, tangannya bau bensin. Padahal kan pas gue coba oli gardan ya. Tapi emang benar Bang, jadi mekanik tuh tangan gak pernah bersih, kotor terus. Walaupun udah cuci tangan, tetap aja gitu masih ada kotoran yang nyangkut di sela-sela kuku. Entah itu bekas debu, bekas oli. Makanya gua kalau makan nasi padang, yang berasa bukan buah rendang, tapi enduro racing, Bang. Terus juga sekarang gua tuh lagi sebel Bang sama atasan gua. Karena setiap kali gua minta beliin alat penunjang kerja, itu susah banget, ribet. Katanya harus minta tanda tangan manajer lah, segala macem lah. Bullshit, man. Ya elah Bang, mekanik butuhnya apa sih? Paling juga werpa, kunci-kunci, mbak-mbak LC, udah itu doang. Ini buat penyemangat kerja gitu maksudnya. Kayak waktu itu Bang, gua minta beliin kunci 1 set, dibeliinnya 1 doang, nggak pakai set. Akhirnya kan gua kerja jadi nggak set. Jadi mekanik dengan kunci yang nggak lengkap itu susah Bang kerjanya. Iya gua tahu di kendaraan itu ada yang namanya rem tangan. Cuma kan tetap aja kalau harus dibongkar harus pakai kunci, nggak cukup pakai tangan. Maksud gua gini loh, mekanik itu butuh banyak kunci untuk ngebenerin 1 motor. Gua nggak bisa kerja pakai 1 kunci untuk banyak motor, karena bukan curanmor. Sekian dari gua, Assalamualaikum. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Wah, udah di ujung-ujung. Iya, padahal kita masih menikmati sekali ya. Iya, sayangnya itu sampai pada peserta terakhir. ke-17. Kita panggil dengan penuh kebanggaan, Michael. Indonesia emas ya. Alah, Indonesia emas lah. Bukan apa-apa, ngapain kita Indonesia emas kalau misalnya Mbak Jas jadi wanita independen. Saya gaji UMR bilang miskin. Gimana mau maju ini Pak? Saya aja tinggal Pak juga bisa di Jakarta Pak, di Tambun Pak. Dari Tambun masih ke utara lagi coba. Rumahnya subsidi lagi. Yang ledekin bukan teman, kuli Pak. Ya ampun, kita komplain, Mas bocor ya namanya juga rumah subsidi. Ininya, tegelnya menyerap air, ya namanya juga rumah subsidi. Ini kayak kita komplain ke kampung maling tuh Bang. Bang, ini kita ke maling, iya emang situ maling, kita semua maling katanya. Gimana Pak? Mana gaji saya Pak, ya ampun. Pak ke kantor saya deh Pak, gajinya 2 UMR Pak. Tolong Pak. Bapak kan yang ngurusin kayak gituan Pak. Bisa nggak sih Pak? Tidak gitu-gitu. Saya ngaji, nyari kerja susah Pak. Ini orang
lah gitu kan, bercanda. Marah. Lu yang duluan tadi. Saya nggak lihat dirinya Pak di rumah Pak. Tidur aja nggak boleh ngorok saya Pak. Karena ngoroknya kayak berlanjah. Saya ngorok. Istri saya nyesel bangun. Ganti gigi. Masih banyak lagi waktunya. Materi saya habis. Ada tadi 200 Pak. Halo, MC-nya juga keren. Udah dong MC-nya bilang. Tulang lunak ya. Masih ada waktunya ampun, ini apa lagi? Ngeri Pak saya Pak. Saya selat ban ya. Saya yang 20% dari tadi Pak, katanya 80% ini nganggur. Sebenarnya ini bukan 80% Pak, ini baru 0,1. Yang lainnya belum pada datang Pak, nanti sini. Aduh, oke gue Mega sama. Alhamdulillah setelah lihat dari ke belakang pas juga waktunya ya. Pas banget ternyata Nawan. Iya. Kita lihat tadi ternyata sudah ada pencerahan. Pak Indra udah ketawa. Peserta terakhir berhasil membuat Pak Indra tertawa. Ya, tepuk tangan dulu dong. Ya khusus buat Michael pilihannya 2 nih. Dia mau juara apa 200 dari Pak Indra? Nah, tinggal dipilih tuh. Nggak bisa, terus. Iya, tapi yang mau di highlight sini tadi saya concern sama apa namanya kalimatnya Pak Indra. Ternyata jadi stand up comedian itu susah ya. Melawak sendiri di atas panggung itu susah. Dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya, nggak ada yang nolongin dia di atas panggung. Ngeblank mau minta tolong ke siapa nggak ada. Waktunya masih banyak. Materi sudah habis. Waktu masih banyak, materi sudah habis. Akhirnya sapa-sapa MC ya. Betul, cari bahan ke sana atau gitu kamu buat. Ya, jadi memang beberapa peserta yang udah muka-muka lama yang sering ikut lomba juga terlihat jam terbangnya. Tapi ya memang lebih kepada mungkin titik tawanya tidak lagi sama seperti penampilan sebelumnya karena banyak juga yang membawakan materi yang sama dari kompetisi sebelumnya. Karena kan di sini juga teman-teman dari Nakerfest juga banyak yang penonton lama juga. Betul. Jadi komedi itu kan memang harusnya fresh ya. Kali ya. Ya, kalau denger yang kedua dan ketiga kali titik lucunya sudah tidak seperti yang pertama. Jadi itu aja komentar dari saya. Tapi kita sudah bisa menentukan sih sepertinya. Wah, sudah ketemu nih. Sudah ada kisi-kisinya ya. Ada yang mau nambahin Kira-kira atau sudah cukup? Pak Indra silakan. Oh, Pak Indra. monggo. Ini karena sudah tadi udah ketawa berarti sudah bisa. Gimana Baik. Pak? Secara keseluruhan mantap. Mantap. Kenapa? Karena saya lihat ini kontennya berat-berat. Jadi kalau secara materi ini keren-keren ya. Saya kadang-kadang mikir ini layaknya jadi stand up atau jadi narasumber gitu. Narasumber Pak atau orator? Iya. Kualitas materinya itu berkelas lah ya. Berkelas. Nah memang lagi-lagi PR-nya ternyata ya bagaimana mendeliver antara konten yang sudah inline dengan tema dengan ya bagaimana kita menjadi cair gitu. Ya, mungkin itu kayak tantangannya. Oke teman-teman, saya udah punya 4 orang nama komika yang berhasil mendapatkan juara di Deg-degan ini pasti gelaran Nakerfest Stand Up Comedy Competition. Ada 4 orang yang menjadi juara dan 3 orang yang keterima di Mayora ya. Satu lagi dari Ini Mayora. jadi bahaya. Nanti kita dituntut ini oleh peserta-peserta. Nanti mana saya Mayora saya? Aduh. Maksudnya bembeng. Oh, beng-beng. Oh, maksudnya beng-beng ternyata. Baik. Oke, kita umumkan dulu dari juara ketiga. Juara ketiga. Wow, Siapin juara jantungnya ya. Siapin jantungnya, boleh kali dibantu musik yang deg-degan. Juara ketiga Stand Up Comedy Competition Nakerfest 2024 jatuh kepada selamat untuk Pandu. Boleh naik terlebih dahulu. Kita bacakan dulu semuanya. Oke, Pandu, silakan. Boleh sambil ngintip. Boleh ngintip mau nilainya berapa ya tadi ya? Siap-siap.
Berikutnya untuk Aduh, makin deg-degan. juara favorit. Juara favorit kita dua juri bersepakat untuk memberikan kehormatan juara favorit untuk Bapak Guntur. Kita jadikan Pak Guntur favorit karena dari sekian banyak peserta, propertinya Pak Guntur paling lengkap. Paling lengkap ternyata, benar. Ya, kalian nggak bawa kursi kan? Iya. Tadi ada yang mau bicara. Boleh ketawa ya sih? Tawa. Jadi gini ya, jadi gini, saya sekalian aja nih memberikan edukasi sedikit ya. Kita apresiasi kepada orang-orang seperti Pak Guntur. Artinya banyak kok stand up komedian difabel yang juga sudah malam melintang di nasional, bahkan di TV nasional. Beri tepuk tangan dan apresiasi buat luar biasa Pak Guntur, kasih inspirasi ya. Kenapa tadi mungkin ada yang ragu-ragu untuk tertawa? Ini saya kasih tahu ya. Bapak ini, mereka ini, teman-teman kita yang sama dengan kita. Kalau kita ragu mentertawakan mereka dalam artian hak karena mereka yang membawakan komedi, berarti kita membedakan mereka dong. Betul nggak? Iya. Mereka bukannya ingin ditertawakan, tapi mereka ingin berdamai dengan situasi, ingin berdamai dengan dirinya, ingin menunjukkan bahwasanya keterbatasan tidak menjadi masalah. Mereka juga bisa bikin orang ketawa. Itu yang mungkin banyak mispersepsi di kalangan masyarakat. Tidak, kalau Pak Guntur melawak, kita tertawa, kita bukan mentertawakan Pak Guntur, tapi kita menghargai kehadiran Pak Guntur. Luar biasa. Terima kasih David Teguh. Motivator. Berikutnya, ini yang ditunggu-tunggu. Juara 1 dan 2. Saya sebutkan juara 1 berarti 1. Juara 1 dulu apa juara 2 dulu ya? Juara 2 dulu. Juara 2 dulu aja. Juara 2 Stand Up Comedy Competition Makerfest 2024 jatuh kepada tepuk tangan untuk saudara Yudi Ramadi. Baik, hadirin yang berbahagia, telah sambutan ya. Baik, juara 1 Stand Up Comedy Competition Makerfest 2024. Beri tepuk tangan yang meriah untuk sang penakluk panggung dengan improvisasi yang tidak tertebak, sang headliner Michael. Iya, tadi nggak tahu itu sebenarnya materi atau sebenarnya beneran ya? Ya, itu udah kehabisan Tapi materi. malah lucu. Oke, sudah berkumpul semua di atas panggung para peserta yang tidak menjadi pemenangnya masing-masing mereka itu kita akan panggilkan untuk dapat memberikan hadiah. Ya, untuk pertama kita undang untuk naik untuk memberikan kepada juara favorit kita terlebih dahulu. Silakan untuk kandidat untuk naik ke atas panggung. Jadi dari Mbak jadi Tadi kita nggak konsisten ya. Emang aku juga nggak konsisten sih. Oke, nanti kandidat untuk tetap berada di atas panggung ya kak. Juara favorit kita boleh diambilkan dulu fotonya, dokumentasinya. Tepuk tangan untuk Pak Guntur. Luar biasa, kali ini untuk tetap bergabung kak. Selanjutnya kita akan mengumumkan. Ini lebih baik kemana dulu nih? 3 atau 2 dulu nih? 3 dulu. 3 dulu ya. 3 kita akan panggil minta tolong dengan sangat kepada
juga selain juara 3 ada tawaran juga ngajar bahasa Inggris di Inggris ya. Diludahin nggak sih? Diludahin nggak sih? Oke. Kemudian kami berikan kesempatan ya. satu Dulu ya. Juara 1 dulu ya. Langsung kita panggil dengan penuh kehormatan Bapak Indra untuk bisa memberikan hadiah. Kebetulan Tepuk tangan dong yang paling meriah. Kebetulan juara 2 memang tidak ada hadiahnya. Juara 1. Nilai hadiahnya dikoreksi ya. Iya. Karena Michael niatnya 200.000. Oh jadi dikasih. Dikoreksi. Oh jadi gagal ya nilai yang seriusnya itu gagal. Jadi 200.000 ya.